Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai lagi untuk meneruskan uji homogenitas data dengan cara yang kedua, yaitu uji Bartlett. Sudah kita ketahui bahwa uji Bartlett ini bisa digunakan untuk secara bersamaan menguji homogenitas beberapa kelompok data dari N1, N2, N3 sampai NK ya. Contohnya seperti ini. Data kelompok 1 adalah ini, data kelompok 2 adalah ini, data kelompok 3 adalah ini, dan seterusnya. Data kelompok ke K adalah ini. Ya, otomatis kita juga harus menghitung berapa jumlah masing-masing ukuran sampelnya. Ini sampel ke 1, 2, 3 dan DK-nya berapa? DK-nya adalah N-1, sama semuanya N-1. Kemudian kita hitung seperdekanya untuk mempermudah nanti di dalam hitung. SI kuadratnya, standar deviasinya, variansinya, kemudian log SI kuadrat masing-masing sampel kelompok, DK derajat kebebasan kali log SI kuadrat. Kemudian baru nanti kita hitung ini S kuadratnya, varians gabungan dari semua sampel, sigma NI-1 kali SI kuadrat per sigma N-1. Kemudian kita akan menghitung harga B-nya, harga satuan B-nya, log S kuadrat kali sigma NI-1. Dan terakhir kita menguji Bartlett menggunakan statistik C kuadrat. C kuadrat sama dengan ln 10 kali B min sigma N-1 log SI kuadrat ya, dengan ln 10 adalah 2,3026. Nah, bagaimana kriterianya? Apabila C kuadrat lebih besar sama dengan C kuadrat 1 min alfa kami 1, maka H0 ditolak. Jika C kuadrat kurang dari sama dengan C kuadrat 1 min alfa kami 1, maka H0 diterima. Dimana jika C kuadrat 1 min alfa kami 1 didapatkan dari tabel distribusi C kuadrat dengan peluang 1 min alfa dan DK sama dengan K min 1. Mari kita lihat contoh datanya. Nah, misal ada kelompok data seperti ini, ada 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Jumlahnya boleh tidak sama. Jumlah setiap kelompoknya boleh tidak sama. Kemudian kita hitung masing-masing ya, S1 kuadratnya, S2 kuadratnya, S1 kuadrat, S2 kuadrat, S3 kuadrat, S4 kuadrat. Dihitung masing-masing varian setiap kelompoknya. Nah, hipotesisnya tentu begini. H0 adalah sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan sigma 3 kuadrat sama dengan sigma 4 kuadrat. Ya, ini varians. Kemudian otomatis alternatifnya adalah sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat, tidak sama dengan sigma 3 kuadrat, tidak sama dengan sigma 4 kuadrat. Nilai alfanya misalnya kita pakai level signifikansi 5%, 0,05. Nah, kemudian kita buat tabel untuk mempermudah. Seperti tadi yang di atas sudah kita jelaskan, sampel ke 1 sampai 4, DK-nya berapa? Ya, N-1, 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 N-1 per DK. SI kuadratnya log SI kuadrat, DK kali log SI kuadrat, kemudian dijumlah. Nah, varians gabungan dari 4 sampel di atas adalah seperti ini, gabung S kuadrat. Jadi ini kan DK ya, 4 kali 29,3 ditambah 4 kali 21,5 dan seterusnya, ini kali ini kali ini. Nanti dibagi jumlahnya berapa tadi? 4433 sama dengan 26,6, sehingga log S kuadrat adalah log 26,6 sama dengan 1,4249. Ini log S kuadratnya. B nya log S kuadrat kali sigma NI min 1. Nah, ini tadi log S kuadratnya adalah 1,4249 NI min 1. Nah, jumlah tadi totalnya adalah 14 ya. Nah, jadi ini totalnya 14 ya, bukan dikurangi 1 tapi total. Ini adalah NI min 1, NI min 1, NI min 1, NI min 1, sehingga totalnya adalah 14 ini. Hasilnya 19,9486. Sehingga kalau kita masukkan kepada rumus C kuadrat sama dengan ln 10 kali B min sigma N min 1 kali log SI kuadrat sama dengan 2,3026. Ini adalah harga ln 10 kali ini 19,9486 dikurangi ini 19,8033 sama dengan 0,063. Derajat kebebasannya adalah 3. Nilai tabel alfa 5%, DK3 didapat C kuadrat
pada 0,95 karena alfanya 5%, D-nya 3 adalah 7,81. Silahkan Anda lihat tabel C kuadrat, apakah betul pada C kuadrat 0,95 D-3 adalah 7,81. Daerah penolakan menggunakan rumus ini. Ya, karena C kuadrat hitungnya ini adalah lebih kecil daripada C kuadrat tabel 7,81, berarti H0 diterima atau H1 ditolak. H0 diterima berarti homogen, variannya sama. Kesimpulan, sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan sigma 3 kuadrat sama dengan sigma 4 kuadrat dengan alfa 0,05. Kalau Anda menggunakan uji homogenitas varian, maka Anda harus satu per satu. 1 banding 2, 1 banding 3, 1 banding 4, 2 banding 3, 2 banding 4, 3 banding 4, ini maka terlalu lama. Dengan uji Bartel maka kita bisa langsung melihat mana yang sama, mana yang tidak sama. Sekian saja, silakan didiskusikan lagi supaya bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.